Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qori Ahirawati, NPM 2001010041, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih ibadah dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5. Pada pertemuan 2 kita membahas tentang pengertian fikih, pengertian ibadah, tujuan ibadah, dan macam-macam ibadah. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu faqihan, yang artinya mengerti atau paham yang mendalam. Ilmu fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum Allah dengan segala amaliyahnya, baik yang wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, dan digali dari dalil-dalil yang jelas. Materi fikih ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh Zainal Abidin yang berjudul Buku Fikih Ibadah pada halaman 1. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari perbuatan, perkataan, maupun bisikan dari hati. Materi pengertian ibadah ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh Zainal Abidin, Buku Fikih Ibadah pada halaman 8. Selanjutnya, tujuan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah dengan tujuan agar kita senantiasa terhindar dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan mengharapkan dalam kita beribadah, dengan mengharapkan kita dapat mencapai pada tingkatan yang takwa. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Materi tujuan ibadah ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh Zainal Abidin, Buku Fikih Ibadah pada halaman 15. Selanjutnya yaitu macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang dijelaskan tata caranya di dalam Al-Quran. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan selanjutnya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak dijelaskan tata caranya di dalam Al-Quran. Contohnya seperti tolong-menolong, menuntut ilmu. Jadi ibadah ghairu mahdoh ini adalah, dengan kata lain adalah segala perbuatan baik. Jadi segala perbuatan baik bisa masuk ke dalam ibadah ghairu mahdoh ini. Selanjutnya pada pertemuan 3 kita membahas tentang prinsip-prinsip ibadah, ruang lingkup ibadah, dan syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, prinsip ibadah. Prinsip yang pertama yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam beribadah kita hanya boleh beribadah dengan niat tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada unsur-unsur lain di belakangnya. Materi yang selanjutnya
setelah niat, prinsip yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya murni. Beribadah dengan ikhlas yaitu beribadah dengan niat murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain di belakangnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam, apa yang sudah dijelaskan dalam ajaran Islam. Prinsip ibadah ini saya dapat materinya dari buku yang ditulis oleh Tantowi, buku Bimbingan Ibadah Praktis pada halaman 3. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah ini sangatlah luas. Jadi, ruang lingkup ibadah ini adalah segala perbuatan baik manusia, baik yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat, dapat dikategorikan sebagai ibadah. Dengan syarat yang pertama, amalan tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan hukum syara dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum lainnya. Jadi jadi amalan yang hendak kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam Sunnah. Itu baik dalam tata caranya maupun pelaksanaannya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum lain. Syarat yang kedua yaitu amalan tersebut harus memiliki tujuan dan niat yang baik. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus memiliki niat dan tujuan yang baik. Jika niatnya baik, insya Allah akan baik pula balasannya. Materi ruang lingkup ibadah ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh Zainal Abidin, buku fikih ibadah pada halaman 14. Selanjutnya, syarat-syarat diterimanya ibadah. Dalam beribadah, ibadah itu baik dan wajib kita lakukan. Tapi di sini ada syarat-syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Menjalankan ibadah dengan ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan murni niat yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Baik itu tentang pelaksanaan maupun tata caranya harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak boleh ditambah-tambahi maupun tidak boleh dikurang-kurangi. Jadi semuanya harus benar-benar mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Syarat-syarat ibadah ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh Zainal Abidin, buku fikih ibadah pada halaman 10. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan ibadah. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan-tujuan lain yang Allah berikan selain untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya materi pada pertemuan terakhir yaitu atau pertemuan 5 pada yang akan saya sampaikan saat ini yaitu tentang toharoh jasmani dan rohani. Toharoh jasmani dan rohani.
Apa yang dimaksud dengan toharoh jasmani dan rohani? Toharoh dulu. Pengertian toharoh yaitu bersuci. Bersuci dari baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Macam-macam toharoh sendiri. Toharoh ada dua, yaitu toharoh jasmani dan toharoh rohani. Toharoh jasmani yaitu bersuci atau membersihkan diri dari membersihkan seluruh anggota tubuh dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan sedangkan toharoh jasmani adalah bersuci atau membersihkan diri. Toharoh rohani yaitu membersihkan hati atau membersihkan rohani dari sifat-sifat tercela seperti kikir, seperti sombong atau yang lainnya. Jadi di sini ada macam-macam toharoh. Yang pertama tayamum. Tayamum yaitu bersuci menggunakan debu. Tayamum ini boleh dilakukan dengan syarat memang mendesak, benar-benar mendesak, tidak ada air di daerah kita, baru kita boleh melakukan tayamum. Tata cara bertayamum yaitu dengan yang pertama meniatkan diri ketika kita akan bertayamum karena memang benar-benar mendesak, tidak ada air, atau ketika kita masih di dalam kendaraan dan kendaraan itu tidak bisa berhenti sewaktu-waktu seperti bis, kan. Nah, itu pertama kita niatkan dalam hati, dan yang kedua membaca bismillahirrohmanirrohim, lalu menempelkan kedua telapak tangan ke benda yang ada debunya, baik itu tembok atau benda lainnya, mengusapkan, lalu meniupnya satu kali, lalu kita usapkan ke bagian muka sampai rata satu kali saja, lalu kita tempelkan kembali ke tembok atau benda lain yang ada debu. Berbeda tempat ya, agak bergeser sedikit, lalu kita tiup lagi dan mengusapkannya ke tangan atau pergelangan tangan, kedua pergelangan tangan, satu kali saja. Setelah itu membaca doa, bisa membaca doa setelah berwudu. Selanjutnya yaitu macam-macam toharoh yang kedua yaitu berwudu. Berwudu adalah membersihkan diri dari hadas kecil tetapi dengan media air. Jika tayamum tadi dengan media debu karena mendesak tidak ada air, maka berwudu ini dengan cara menggunakan media air. Tata caranya sama seperti kita hendak melaksanakan sholat. Tata caranya sama seperti kita berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Dan setelah berwudu kita dianjurkan untuk membaca doa setelah berwudu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu doa setelah berwudu. Lalu macam-macam toharoh yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah digunakan untuk menghilangkan hadas besar pada diri kita. Apa sih hadas besar? Hadas besar itu seperti menstruasi, sehabis mimpi basah, atau setelah nifas. Jadi ketika kita merasa diri kita mengalami hadas besar, sebelum melaksanakan ibadah kita wajib bersuci dulu. Bersucinya menggunakan apa? Yaitu dengan cara mandi wajib. Materi toharoh jasmani dan rohani ini
saya dapat dari buku yang ditulis oleh Syukri Azwar Lubis, pendidikan dalam buku Pendidikan Agama Islam dalam halaman 116. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.